Shalom saudaraku, selamat memasuki hari yang baru yang luar biasa ini. Seperti biasa kami channel Eli Salat membawa saudara untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan pastinya saudara juga akan diberkati lewat kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang narasumber-narasumber tersebut mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lawatan pribadi dengan Tuhan. Ya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan di sini wajib untuk selalu saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Bersama saya ada di sini Bapak Yohanes yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Satu hal, firman Tuhan berkata, kalau satu orang bertobat atau diselamatkan, pastinya seisi rumah juga pun diselamatkan. Itu salah satu kerinduan juga dari Pak Yohanes. Ya, baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami akan ngobrol-ngobrol, ya, berbincang-bincang bagaimana kesaksian hidup Pak Yohanes yang sudah diubahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, shalom Pak Yohanes. Shalom. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Puji Tuhan baik karena Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik ya, luar biasa ya. Ini kalau nggak salah dengar-dengar dulu kalau siang namanya Yolanda katanya namanya. Nama siang saya mau tahu Ira Ashari. Oh, Ira Ashari. Gilir 10 lelaki minta nambah lagi dan lagi. Waduh. Nama waria. Ira Ashari digilir 10 lelaki minta nambah lagi, lagi. Wow. Saudara, Pak Yohanes ini dulu ex ya, mantan waria ya. Tidak gampang dan sangat sulit sekali untuk melepaskan ikatan kuasa gelap ya, karena kuasa kegelapan itu adalah salah satunya pengendalian diri, roh pecah bulan. Itu sulit sekali kalau tidak kita mengundang Yesus dalam hidup kita, pastinya tidak mungkin bisa ya Pak ya. Ya, saya mau tahu para pemirsa juga mau mendengarkan kesaksian Bapak. Ya. Nama asli Bapak sebenarnya siapa Pak? Nama dari orang tua Dudi Hermawan. Dudi Hermawan. Ya. Oh gitu ya, Dudi Hermawan. Ya. Saya mau tanya Bapak nih sebenarnya aslinya dari suku mana ya? Saya dari Betawi asli, Tanah Abang ya, Kebun Kacang. Betawi fanatik yang agamanya taat sekali. Saya sampai sekolah kelas 5 madrasah tuh di depan rumah saya tamat itu, sampai tamat. Sampai selesai sekolah di madrasah. Iya, Muhammadiyah. Dulu pernah ada cita-cita nggak sih Pak kalau mau jadi waria gitu? Ya, sebenarnya sih ya saya memang udah begini ya dari kejiwaan dari kecil ya. Sebenarnya dari umur 11 tahun saya udah gemulai. Oh gitu. Jadi entah kenapa senangnya pakai baju perempuan, sampai selop wanita ibu saya pakai. Jadi ibu saya udah capek nasihatin saya. Itu di usia berapa? Umur 10-11 tahun. Umur 10-11 tahun ya. Sudah ada naluri kewanitaan. Iya, udah gemulai. Gemulai ya. Iya. Apa yang menyebabkan Bapak kok tertarik gitu dengan sosok wanita gitu ya? Nggak tahu, kata orang-orang ketemplok jin perempuan lah ya. Dari kecil kejiwaan gitu. Udah kejiwaan susah gitu. Senengnya pakaian-pakaian wanita. Di sekolah pun kalau saya ada main bola, saya pura-pura sakit perut. Jadi nggak seneng gitu. Pak Yohanes nih berapa bersaudara sih semuanya? 9 ada semua? Ada yang meninggal 1 kakak saya. Jadi saya anak ke-9. Anak ke-9 ya? Iya. Boleh cerita dong Pak, bagaimana sih masa kecil Bapak? Saya sampai
saat ini gitu ya, sampai masa waktu menjadi waria ya. Udah merasa perempuan pokoknya. Saya Pak mencuri baju daster sama baju senam kakak saya yang cewek tuh. Saya pakai di sambil ngaca ya, sambil ngaca gitu, pengen menyerupai kakak saya gitu. Sampai ketahuan dijewer, kamu ya saya cuci capek-capek dipakai gitu. Akhirnya udahlah, saya malu sendiri. Saya kan namanya pengen jadi perempuan, udah merasa jadi perempuan. Terus kalau tamu ayah saya tuh laki-laki semua, ganteng-ganteng, saya suka ngintip. Ngintip gitu dari lubang pintu, ada rasa suka gitu. Memang udah kejiwaan saya dari umur 10 tahun, 11 tahun gitu. Udah Nah merasa itu perempuan. dari umur 10 tahun. Iya. SMP juga ada Iya. masih ya, berarti Iya, itu berkembang itu SMP. keperempuanan saya semakin berkembang, jadi udah deh merasa dililit-lilit roh perempuan, jadi nggak bisa lepas gitu. sempet digoda-goda, diledek-ledekin Iya, dikatain dengan teman-teman sekolah. kamu waria gitu. Tapi saya jalanin aja hidup saya, jadi memang saya kenyataannya begini, saya telan sendiri, saya jalani sendiri gitu. Malah dulu semakin dikatain, semakin saya nekat ini. menampakkan jati diri saya. Inilah sebenarnya saya wanita gitu. Perasaan diri saya tuh merasa wanita gitu. Dulu Bapak bersekolah di salah satu negeri atau di sekolah pesantren atau apa mungkin? Semea dulu. Semea? Iya, dekat rumah Semea Muhammadiyah. Oh, semuanya di Heeh. sekolah Muhammadiyah ya, Dekat rumah sekolah ada. khusus ya. Sampai madrasah kelas 5 tamat gitu. Iya. Gini Pak, bagaimana waktu Bapak Ya. mengalami sudah masuk fase menjadi jati diri seolah-olah wanita, reaksi dari orang tua Bapak sendiri bagaimana Ya, serta kakak-kakak? Ada yang sebenarnya nerima, cuman kesel gitu. Mungkin kok adik saya begini gitu. Ya mungkin ya saya merasa nggak diterima di keluarga saya, diasingkan. Maka itu saya merasa nggak nyaman gitu. Karena profesi saya itu udah waria gitu. Sampai di lama usia 17 tahun saya nekat melarikan diri, pingin bebas, pingin ketemu teman-teman senasib sama waria di tapi dulu Taman Lawang, Taman Lawang, kawasan Menteng, Jalan Lakorari, Jakarta Pusat. Jadi kita tuh seneng ketemu sama senasib gitu, menerima apa adanya gitu, ada perkumpulannya gitu. Iya. Jadi ada perkumpulan tersendiri Iya, lah ya. waria. Nah, bagaimana kok Bapak bisa akhirnya terjerumus ke masalah seks gitu Iya. ya? Apa yang menyebabkan kok Bapak akhirnya kok ada rasa keinginan gitu pengen ngerasain sesuatu yang Iya. itu melakukannya sesama jenis atau beda Ya, Pak? lain jenis. Oh, lain jenis ya. Saya kan udah merasa wanita, jadi saya wanitanya merasa perempuannya. Ditambah dulu kan ada pelecehan juga umur 10-11 tahun. Pelecehan Ya, seksual. Jadi gini ceritanya, saya lagi di kamar, lagi pakai lipstik, ngaca, pokoknya bersolek lah. Ada seseorang ngelihat saya. Yang saya sesalkan, mengapa orang tersebut bukannya melarang saya, itu kan nggak bener, kamu laki-laki. Maaf ya, pada saat itu saya malah dilecehkan. Dulu waktu saya lagi pakai lipstik, saya dikunciin pintu, beribu maaf, saya disodomi sampai berdarah-darah. Aduh. Saya bilang ampun, tapi mungkin dia udah dirasuki setan ya. Sampai akhirnya saya udah pasrah aja. Saya nggak berani ngadu ke orang tua saya, takutnya dua-duanya diusir. Jadi saya nyimpan rahasia ini gitu. Luka batin yang saya rasakan dulu sangat dalam sekali. Namun saya sekarang udah percaya dan terima Tuhan Yesus. Saya sudah mengampuni orang tersebut. Masih ada nggak Pak orangnya? Ada mungkin. Ya Bapak tetap doakan ya. Iya, Siapa tahu betul. juga dia sudah bertobat juga ya seperti Iya, Bapak ya. selalu saya doakan ya. Nah, waktu Bapak
melakukan pekerjaan seksual itu itu kan biasanya yang saya pernah lihat sih, soalnya Pak ya di jalan-jalan pinggir rel kereta api itu kan suka banyak tuh Pak. Iya, Jangan-jangan Bapak termasuk di situ kan? Iya kali, mungkin dulu saya di situ. Untung belum kenal saya ya. Iya. Kalau udah kenal saya tangkap cepet-cepet tuh Pak. Itu tahun 1988 saya udah pertama menjalani waria pekerja seks itu 88. Terus saya disarankan operasi payudara. Oh sempat operasi? Iya operasi. Jadi operasinya waktu saat itu di Bandung ya, biayanya murah 1 juta. Sekarang udah mahal 20 juta. Jadi proses operasinya nginep sehari. Jadi kita di ukurannya sama dokternya saya waktu 225 cc. Jadi saya langsung bidius total, selesai operasi besoknya pulang. Itu biar nggak boleh makan ikan dulu selama 1 minggu. Dokternya sih Iya. tahu ya kalau wah nih orang mau jadi cewek nih Wanita, gitu. Iya. Iya. Dokternya khusus dokter laki-laki atau juga sering agak perempuan gitu atau gimana? Laki-laki dokternya. Laki-laki bener ya. Iya. Berarti dia tahu ya keinginan Bapak Waria. datang ke dia Iya. pengen operasi Iya. gitu ya. Iya. Nah, pada saat operasi itu siapa yang masih tahu nyuruh-nyuruh Bapak Oh, untuk itu operasi? ada sahabat saya waria yang udah agak senior. Jadi dia mendukung saya sampai operasi selesai, sampai saya berubah menjadi merasa wanita lah, sempurna. Jadi sampai saya tiap hari mejeng di Taman Lawang tuh ya sampai 23 tahun. Tarifnya berapa tuh Pak? Ya macam-macam. Ya kalau yang om-om ganteng bermobil BMW, mobil kijang, dulu kan mobil kijang udah pasti 100 ke atas. Kalau yang motor Pada zaman itu ya, Iya. nilainya cukup tinggi ya. kalau anak mahasiswa mas-mas mungkin naik motor mainnya di rumah saya berkencannya. Jadi tarifnya sesuai perjanjian. Iya. Maaf ya Pak ya, Iya. mungkin selain payudara, mungkin ada bagian-bagian Bapak yang dilakukan operasi Ada, juga. ini dagu nih dulunya kayak bakso telur gede. Ini dianjurin teman, udah kamu suntik aja biar kayak artis Hollywood Madonna. Wih. Akhirnya saya kena pengaruh suntik. Sebenarnya ini lagi dibuang nih sama rumah sakit Sumber Waras. Karena nggak dibius total saya jadi nggak kuat, sakit. Akhirnya saya kabur dari rumah sakit pura-pura kencing. Akhirnya saya lari naik busway. Jidat juga ini nih disuntik juga, satu suntikan 50.000 zaman dulu. Jadinya kan kayak diantuk tawon. jadi rencananya ingin kayak artis Indonesia Meriam Bellina. Jadinya tuh biar jidatnya kayak perempuan lah, kayak wanita. Gitu ya. Udah persis sekali wanita. Iya, Udah begitu ya. Dulu kan nyari uang gampang zaman uang Pak Harto. Iya betul Iya. betul. Iya. Lalu apa sih yang mendorong Bapak kok tiba-tiba mungkin ada fase-fase kita merasa capek ya? Iya. Kok hidup gue begini-begini terus gitu, nggak ada perubahan. Tapi mohon maaf, waktu itu Bapak masih kepercayaan yang lama Iya, ya? masih. Belum di dalam Islam. Yesus, masih Islamnya. Nah, setahu saya nih Pak, di Muslim juga kan pasti kalau semua ada dua kehidupan, ada wanita, Iya, ada pria. Nah, Bapak lain sendiri. Iya, Nah, makanya- dari hukum di Islam itu kan sesuatu yang nggak boleh juga ya kan Pak ya, dilarang ya. Memang udah ada di Al-Quran aturan-aturannya, larangan-larangannya gitu. Kenapa Bapak nekat? Ya mungkin ya saya nih karena ditarik kuasa Keadaan. gelap, iya Iya. mungkin karena Kuasa ekonomi. gelap. Saya kan dulu maaf ya menjual diri saya, butuh buat makan juga, bayar kontrakan, beli pulsa, beli HP, hono hene segala macam lah. Jadi ibaratnya saya juga dililit kuasa gelap, jadi nggak inget Tuhan lah ibaratnya. Fokus ke pekerjaan saya menjadi waria pekerja seks, cari uang sebanyak-banyaknya tiap malam gitu.
Untung Bapak sekarang sudah berjumpa dengan Yesus Amin, ya. puji Tuhan. Kalau belum, wah, saya udah nggak tahu lagi. Mungkin juga tidak bertemu dengan saya. Iya, sini. masih di Taman Lawang. Masih di Taman Lawang ya. Iya. Sempet nggak waktu itu ditangkap, dicari, Bapak lari-lari gitu, sempet Pernah dikejar-kejar. ditangkap sama orang tua saya, ibu saya nyuruh saya pulang. Akhirnya saya lari lagi. Kuasa gelapnya lebih kuat, narik lagi gitu. Jadi Bapak balik lagi. Sampai ngomong ke saya, kuasa gelap ngomong gini, lu mau ikut gue apa ikut keluarga, ikut Tuhan atau keluarga kamu? Kalau lu mau ikut gue, cepet lu dandan pakai baju rapi, lu dapat duit yang banyak gitu. Ya itulah tarikan kuasa gelap lebih cepet. Akhirnya saya balik lagi ke Mejeng lagi gitu, Taman Lawang. Ya, baik saudaraku, kita akan menyaksikan kembali bagaimana pertobatan dari Pak Yohanes yang dulunya Yolanda Ira. atau Mbak Ira ya. Iya. Saya lebih enak Mbak Mbak Ya, Yolanda. boleh deh, yang penting kategori waria gitu. Iya. Kita akan mendengarkan kesaksian berikutnya bagaimana dia bertobat ya, sudah kembali ke jalan yang benar, Amin. jalan yang lurus yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu tayangan yang akan lewat ini, yang akan kembali akan membahas bagaimana pertobatannya dan bagaimana rasa isi hatinya ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku tetap di channel Eli Salat supaya saudara juga terus terberkati dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saksikan terus tayangan ini ya. Pak Yohanes, bagaimana selanjutnya ketika Bapak mengalami pergumulan yang sangat berat ya, karena kan Bapak pasti secara manusia pingin bertaubat gitu ya, Iya. itu pasti ada rasa ya Pak. Iya, ya. iya. Cuman bagaimana caranya kan nggak ngerti Iya. gitu ya. Nah, apa yang membuat Bapak kok tiba-tiba mau kenal Yesus gitu, mau percaya Yesus? Apa yang menyebabkan kok mau datang ke gereja gitu? Ya. Bisa diceritakan Pak? Puji Tuhan, di umur saya 29-30 kan kecantikan saya nggak kekal abadi menjadi waria pekerja seks. Jadi ada masanya, kalau udah nggak laku, udah dibilang stok lama, udah nggak laku lagi. Kita ini kayak nasi bungkus, habis pakai buang gitu. Jadi gini, pada suatu hari saya bingung, pelanggan-pelanggan pria-pria hidung belang atau ini yang lain yang dulunya memuja saya, yang bilang saya cantik kayak artis Ayu Asari, sampai saya pulang diikutin sama anak-anak muda ya, sekarang jadi lain. Jadi dia datang ke pangkalan Taman Lawang, mobilnya stop tapi pintunya nggak bukain buat saya, biasanya langsung dibukain. Ini kenapa ini? Malah dia bilang, tolong panggilin itu yang baru kata gitu. Terus saya cemburu dong, sakit hati, saya bilang salah saya apa gitu. Malah dia meludahi saya gitu loh. Oh begini rasanya jadi kehidupan pekerja seks waria, nggak selamanya cantik gitu. Nah di umur-umur 29-30 kan udah kecantikan saya luntur. Pria-pria yang memuja saya cantik, mengidolakan saya, pada satu persatu pergi meninggalkan saya. Jadi yang dulunya saya di booking ke hotel berbintang kayak Grand Hyatt, Grand Melia, pindah ke rel kereta. Di pangkalan waria sama wanita di rel kereta KR itu Taman Lawang. Saya terpaksa nyari duit. Sana kan buat kebutuhan hidup. Biar hujan-hujan geledek saya keluar. Kalau nggak keluar ya nggak makan. Saya bilang siapa yang mau kasih. Nah disitulah saya merasa hidup saya kayak di neraka. Aduh Tuhan, saya bilang gimana ini pria-pria ganteng yang ngidolain saya pada kabur satu-satu, bilang kamu udah barang lama, stok lama, saya bosan katanya, pengen makan daging ayam goreng daripada sayur sop dulu katanya. Jadi itu saya dunia udah mau kiamat, saya udah mau bunuh diri pada saat itu, saya mau nyemplung ke laut Ancol pada saat itu. Dan saya akhirnya buka usaha rental DVD keliling di tetangga-tetangga. Jadinya nyawain dulu kan DVD lagi ngetren. Sekarang zaman
kirimannya YouTube. Jadi 20.000 4 kaset, ngulang ini 5 hari, tetangga lagi ngide. Ada satu langganan saya ini orang Kristen yang suka nyewa film saya nih. Saya mau ke rumahnya pagi-pagi, saya bilang ke KW nih, saya ketok-ketok, silakan masuk. Nama saya dulu Ira Ashari kan. Manggilnya nada cewek dong ya, Pak Weni. KW nih, ini saya mau nawarin kaset baru loh, The Best Susana Collection gitu. Udah gitu, ya udah dibukain pintu. Ini udah rencana Tuhan Yesus. Baru mau masuk ke rumah KW ini, ada lagu rohani pujian. Sebenarnya nyanyi Meriam Bellina, artis idola saya Indonesia itu. Saya fanatik bener sama Meriam Bellina. Dari filmnya Cinta di Balik Noda, Aku Lihat Cinta di Matanya, mulai Bernapas Dalam Lumpur udah saya nonton bela-belain ke bioskop. Sama lagunya, popnya Untuk Sebuah Nama, Kerinduan, Mulanya Biasa Saja. Banyak deh ya ya. Deh semuanya. Kok ini lagu rohani ya? Saya bingung gitu. Kenapa bukan lagu pop gitu? Pada saat itu saya bukan mau lihat Tuhan Yesusnya, mau ngelihat artis idola saya Meriam Bellina di video klip itu pakai baju apa, penampilannya gimana, gayanya gimana gitu. Saya bilang, "Kau ini boleh nggak pinjem lagu ini?" Saya bilang. Boleh. "Oh boleh, bawa aja Ki buat kamu," katanya. Ya puji Tuhan, saya seneng dong, namanya ngefan berat Meriam Bellina, pengen ngelihat klipnya gitu. Saya waktu itu ke kalau Mejeng Taman Lawang ya, udah darah sholat juga, Allahu Akbar, Subhanallah, liman hamidah, dengan harapan dosa saya diampunin lah. Akhirnya malamnya mejeng lagi, berbuat dosa lagi, kan capek sendiri Itu akhirnya. namanya Kristen tomat. Ya makanya akhirnya gini, Sebentar tobat, sebentar kumat. ya begitu. Saya waktu menjadi muslim ya begitu, malamnya sholat Jumat juga, malamnya berbuat dosa lagi, dandan lagi, ngitungin mobil jalanan dapat duit. Nah ini Sekarang ngitungin uang kolektor ya. saya JSM. saya timbul rasa ingin setel video ini yang dari KW ini. Waktu itu saya mau nyetel, penasaran gitu, mau lihat Meriam Bellinanya di video itu. Pas saya setel, kecewa saya, kok Meriam Bellinanya di video itu nggak ada, cuman suaranya aja, gambar Tuhan Yesus disalib sama pemandangan gereja gitu. Saya cari sampai 12 lagu di PC video itu, bener-bener nggak ada Meriam Bellinanya. Akhirnya saya hafalin lagu yang saya sukai, Galatia, kedua Indah Rencanamu Tuhan, dan One Day at a Time. Dari lagunya tuh 3 itu yang saya suka gitu. Jadi Pak Yohanes bertobat gara-gara mendengar lagu rohani. Iya, artis idola saya Meriam Bellina. Idola, ya. Iya. Untung waktu itu belum kenal sama Bang Jun ya. Iya. Sayang sekali kalau langsung kenal lah, langsung Udah saat itu bertobat langsung. Tuhan udah tak kirim melalui Pak Jun ya. Iya, caranya macam-macam memang ya. Iya. Jadi pertobatan yang begitu luar biasa. Amin. Iya. Tuhan dapat memilih orang lewat caranya masing-masing. Ajaib ya. Ajaib. Bisa lewat dengan pujian ya. Bisa kita juga memperdengarkan atau memberitakan kabar keselamatan. Amin, ya. Banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan. Saya dulu punya temen, dia lagi asik dengan ibadahnya. Ya. Lalu begitu saat dia habis bersujud, lalu ada yang panggil-panggil dia gini di jendela. Tuhan Yesus itu ya. Dia nggak ngerti gitu. Jadi memang cara Tuhan tuh unik sekali ya untuk menyelamatkan umatnya, untuk diselamatkan ya. Nah, Pak Yohanes, jadi akibat atau karena mendengarkan lagu-lagu rohani akhirnya timbul ya suatu keinginan untuk percaya kepada Tuhan jadi Yesus. gini, dari suara lembut artis Meriam Bellina itu menyadarkan saya sebenarnya siapa saya sebenarnya gitu. Saya ngomong di hati saya tuh, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya kenapa baru sekarang saya baru percaya sama Engkau Tuhan, kenapa nggak dari zaman-zaman dulu gitu. Sampai saya malu sama diri saya, kasihan ngelihat. Saya ngomong sama diri saya, sampai kapan diri kamu dibuat percabulan, sampai mati, mau sampai kapan gitu. Saya malu dengar suara artis idola lembut Meriam Bellina itu menyadarkan saya siapa sebenarnya. Ya ketika saya udah percaya, kuasa gelap ini ngomong sama saya, si iblis nih di pikiran saya. Kamu gimana sih?
mau ikut gue apa ikut Tuhan Yesus, pilih salah satu, jangan lu bimbang, jangan lu ragu gitu. Kalau ikut gue, lu dandang Taman Lawang gitu pakai rok hak tinggi, lu pasti dapat duit banyak gitu. Saya bingung mau tarik-tarikan, mau pilih Tuhan apa kuasa gelap yang selama ini saya jalanin. Ya ini mungkin puji Tuhan, Tuhan udah jamah saya bersyukur sekali. Ya akhirnya saya milih jalan Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan, itu yang saya syukurin. Jadi rambut saya yang saya panjangin dulu kan biasanya berbuat dosa sampai berapa miliar dosa saya udah nggak kehitung deh. Setiap ada laki ngiler, halo sayang mau main nggak sayang, gitu-gitu. Jadi sekarang puji Tuhan, saya udah rubah, rambut saya potong, baju-baju wanita saya kasihin tetangga, karena ada yang dikasih temen lah begitu. Ya itulah proses demi proses. Jadinya jadi ada salah satu keluarga ibu rohani saya, Ibu Cynthia sama Bang Arif pada saat itu. Dia suka nyewa film saya juga. Terima kasih Ibu Cynthia dan Bang Arif. Ya puji Tuhan. Meriam Belina yang juga sudah dipakai Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Mempertobatkan satu jiwa diselamatkan. Amin, amin. Ya, biarlah Mbak Meriam Belina juga terus dipakai Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Meriam menjadi saluran Belina. berkat. Iya. Ya, salah satunya ini hasil pertobatannya Amin. lewat lagu yang dialunkan oleh Mbak Meriam Belina. Iya, puji Tuhan. Baik Pak Yohanes, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang melihat tayangan ini. Ya. Silakan. Sampai yang saya sampaikan, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Amin. Kasihnya tiada berkesudahan. Amin. Saya bersyukur. Oh iya, saya waktu itu ngelihat wajah Tuhan Yesus di awan-awan ketika anak ibu rohani saya menyuruh saya beli rokok. Jam 9 pagi saya jalan badan saya ada dua kayak lembut gitu. Saya lihat ke arah Tuhan Yesus senyum ke arah saya sepundak gini. Jadi dengan di awan-awan permai, 2 kali saya melihat wajah Tuhan Yesus. Tuhan mau lihat sekali lagi dong, ada diperlihatkan senyum ke arah saya. Saya bilang, saya dipercaya di Alkitab ketika kudus melihat wajahku. Saya dari yakin dan percaya. Dan ini pun pertobatan saya kena di ayat Korintus, waria, pemburit, pemabuk, tidak mendapat kerajaan Allah. Jadi itu sangat-sangat saya resapin mengenai di hati saya. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, Engkau memberikan aku kesempatan, beribu-ribu kesempatan, dan puji Tuhan yang saya syukurin. Saya dulu waktu jadi pekerja seks waria ya 23 tahun, dulu maaf ya, berhubungan seksual tidak memakai kondom. Tapi ketika saya beraniin tes HIV, penyakit AIDS, puji Tuhan tidak ada virus HIV di tubuh saya. Ini suatu anugerah yang Tuhan berikan, saya bersyukur sekali. Saya perjuangkan, saya pertahankan keselamatan yang Tuhan beri. Dan ibu rohani saya juga nasihat jangan sampai jatuh dalam dosa. Saya bilang, iya Bu, saya akan berjuang. Pesan ibu, Tuhan Yesuslah yang merubah hidup saya sangat baik. Amin. Amin, amin. Ya, baik saudaraku yang kekasih, kita sangat diberkati ya lewat kesaksian dari Pak Yohanes. Amin. Tuhan senantiasa mengetuk hati kita, ya, makanya dia ada digambarkan di situ ketika Tuhan mengetuk pintu. Ketika kita mau membuka hati untuk menerima Dia, ketika kita mau dirubahkan, Tuhan akan mengerjakannya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Pak Yohanes, tetapi kalau Tuhan sudah berkenan kepada Pak Yohanes untuk menjadi anaknya dan menjadi kesaksian hidupnya kelak, Tuhan tetap terus memegang tangannya ya. Walaupun kita jatuh, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya, sekarang Pak Yohanes sudah menjadi pria sejati ya. Rambutnya sudah dipotong jadi laki-laki yang luar biasa ya. Saudara bisa mendukung pelayanan Pak Yohanes ya. Pak Yohanes juga untuk mencari nafkah hidupnya, dia juga berjualan, ada parfum-parfum ya, ada
alat-alat pembersih rumah tangga, karbol, seleh dan sebagainya ya, kayak moto begitu. Ya, Mungkin Bapak Ibu Saudara yang melihat atau menonton tayangan ini bisa membantu beliau. Mungkin Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di channel YouTube Eli Salat. Ya. Japri ke saya, ini persembahan untuk Pak Johannes, begitu ya, biar kita saling memberkati ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baik saudaraku yang kekasih, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Yohanes pada saat ini. Kiranya dukungan doa dan dukungan dana saudara tetap terus tercurah bagi kita sekalian ya, karena semua ini berjalan dari kita untuk kita ya, dan channel Eli Salat juga melayani dari segenap hati ya, tidak mencarikan sesuatu yang bersifat spektakuler atau sekuler, karena saya sadar kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan gratis. Jadi kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan tanpa pamrih, tanpa meminta suatu balasan atau imbalan supaya kita memperkaya diri, tidak, tetapi kita boleh menjadi berkat supaya kita juga diberkati dan banyak jiwa terutama datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yohanes, tetap semangat terus, hidup di dalam Tuhan ya, tetap kuat, rajin-rajin bersekutu supaya enggak goyah ya, meskipun ada hal-hal yang menggoda-goda, menggelitik ya. Itu kan sekarang ponsel mana. Iya, handphone nomor sudah diganti toh. Iya, supaya tidak lagi berhubungan dengan orang-orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Baik saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.